warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya Ega Bagus Nugroho dari Polima Press akan berbincang-bincang mengenai sosialisasi pendaftaran program penerbitan buku ajar berbahasa Indonesia dan bahasa Inggris ber-ISBN tahun 2026. Bersama saya Bu Rizky selaku Kapokja Penerbitan Buku Ajar. Selamat pagi Bu Rizky. Selamat pagi Mas Enggar. Begini Bu Rizky, ada beberapa dosen yang sudah bertanya ke saya, kapankah program penerbitan buku ajar yang didanai oleh Polinema? Oke, baik. Jadi yang perlu dijelaskan pada tahun ini seperti tahun-tahun sebelumnya juga, kita akan membuka 2 tahap penerbitan buku ajar. Tahap pertama itu kita buka di bulan Januari, ya. Dan kemudian yang spesial dari tahun ini, Mas Enggar, akan ada workshop untuk mengawali program penerbitan buku ajar ini. Jadi seluruh calon penulis diminta untuk mengirimkan outline atau kerangka buku yang akan ditulis, ditambah juga dengan 2 bab awal. Atau bagi para penulis yang sudah punya draft buku lengkap boleh juga dikirimkan. Berkas itu sebagai syarat untuk mengikuti workshop penulisan buku ajar. Jadi workshop itu nanti akan dilaksanakan di Polinema dan berlangsung 1 hari dengan pembicara dari luar Polinema. Dan setelah workshop dilakukan, ada tahap untuk melengkapi draft buku tersebut sampai draft bukunya lengkap dan sesuai dengan apa yang disampaikan pada saat workshop, ya, mulai dari teknis penulisan sampai konten begitu. Nah, draft buku lengkap itu nanti diberi waktu dari 3 Februari dari tanggal workshop sampai revisi atau pengumpulan draft buku lengkap lah, bukan revisi ya. Pengumpulan draft buku lengkap di tanggal 30 April. Begitu. Jadi cukup waktu ya, saya pikir ya. Kemudian pendampingan buku. Jadi dari draft lengkap itu ada proses pendampingan lagi, Bapak Ibu. 5 penulis didampingi oleh 1 pendamping, ya, narasumber pendamping dari luar Polinema yang membantu mengecek baik dari sistematika buku hingga teknis-teknis penulisan seperti layout dan lain sebagainya begitu, Mas Enggar, kira-kira. Dan pendampingan ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 Mei, jadi dibagi 2 hari begitu, karena 1 tahap itu untuk tahap pertama 45 judul ya, kira-kira 45 judul, dan nanti dibagi ke 9 narasumber pendamping. Untuk persyaratan itu, persyaratan mengikuti workshop selain pengumpulan outline dan pengumpulan 2 bab awal, itu apa lagi Pak yang perlu diperhatikan untuk calon-calon penulis nanti? Oh iya, betul. Pertanyaannya bagus sekali ya. Ini juga saya sering mendapat pertanyaan dari Bapak Ibu calon penulis, apakah hanya buku semester 3 saja begitu ya? Karena pada tahun lalu kita berfokus pada semester 1 dan 2, apakah pada semester ini hanya semester 3 saja? Nah, Bapak Ibu, buku ajar pada tahap pertama ini di tahun 2026 kami masih mengutamakan untuk buku ajar semester 3. Namun jika Bapak Ibu sudah berminat untuk menulis pada tahun ini untuk semester-semester yang lain, kami perbolehkan. Ya, dan kami juga ini mensyaratkan komitmen
ya, masyarakat komitmen Bapak Ibu untuk menyelesaikan buku ini. Jadi tidak hanya mengikuti workshop lalu hilang, ya. Ya kita sering ghosting ya Mas ya. Iya, betul. Kita sering mendaftar workshop, mengumpulkan bab-bab awal lalu hilang gitu. Atau mungkin juga sudah mengikuti pendampingan lalu hilang dengan berbagai alasan ya. Itu sebaiknya jangan dilakukan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah mengikuti workshop itu sudah berkomitmen untuk menyelesaikan bagaimanapun keadaannya gitu ya. Kami sangat mengerti Bapak Ibu dosen ini punya tanggung jawab dan beban kerja yang luar biasa, tapi kami mohon komitmennya karena ini program penerbitan yang didanai oleh Polinema begitu. Dan oh ya ada lagi Mas ya, saya tambahkan nanti perhatikan Bapak Ibu ketika mengumpulkan 2 bab awal itu sebaiknya sudah sesuai template dan panduan yang kami bagikan nanti ya. Mungkin panduannya nanti bisa disematkan di Google Form-nya ya Mas ya. Jadi supaya Bapak Ibu calon penulis bisa langsung mengikuti ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya mempercepat proses penyusunan tata letak di akhir. Nah ini kan harus disiplin ya. Kalau kita mau menerbitkan artikel di jurnal juga kira-kira kalau template-nya tidak sesuai kan biasanya ditolak ya Bapak Ibu ya. Nah ini kami juga harapkan ketika Bapak Ibu menulis buku di Polinema Press juga sesuai dengan template yang sudah kami tentukan begitu ya. Kira-kira itu Mas Enggar. Ini kan kita kan ada beberapa program. Program penerbitan buku ajar khusus untuk berbahasa Indonesia kan sudah dijelaskan tadi. Kalau untuk berbahasa Inggris itu gimana Bu? Oh iya, baik. Tadi yang saya sampaikan di awal bahwa ada tahap 1 dan tahap 2 itu untuk buku-buku ajar yang berbahasa Indonesia. Artinya buku ajar yang digunakan di kelas reguler ya. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu sekalian, ada program penerbitan buku berbahasa Inggris. Ini ditujukan untuk buku-buku yang digunakan di kelas-kelas internasional. Jadi bukan hanya buku mata kuliah bahasa Inggris ya, tapi juga buku-buku teknik, buku-buku non bahasa Inggris yang digunakan di kelas internasional. Kami punya kuota sebanyak 10 judul untuk tahun ini dan kami buka bersamaan dengan tahap 1 ya, karena kami mempertimbangkan buku dengan bahasa Inggris ini kan tingkat kesulitannya lebih ya dibandingkan dengan buku berbahasa Indonesia. Nah oleh karena itu kita akan buka bersamaan dengan tahap 1 Bapak Ibu dan nanti akan ditutup bersamaan dengan penutupannya tahap 2. Nah ini jadi panjang nih sepanjang tahun begitu Mas Enggar. Untuk buku berbahasa Inggris kira-kira seperti itu. Oh iya, saya hampir lupa pertanyaan yang paling penting itu Pak Rizky. Gimana caranya mendaftar itu? Oh iya, cara mendaftar ya. Jadi Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu nanti menerima apa ya sosialisasi berupa selebaran atau flyer yang akan kami kirimkan ke grup-grup ya, dan juga di Instagram Polinema Press, status WhatsApp Polinema Press. Juga mungkin Bapak Ibu akan melihat tampilan ini ya, poster di berbagai jurusan yang sudah kami tempelkan. Ini di sini Bapak Ibu bisa pindai saja atau scan di bagian kode respon cepat ini ya, QR code ini. Kemudian Bapak Ibu nanti akan terhubung dengan Google Form ya, formulir Google itu. Lalu diisi nama penulis 1, penulis 2 dan seterusnya ya. Ada jurusan ya, prodi juga, ada mata kuliah untuk semester. Benar, mata kuliah untuk semester berapa gitu ya. Kemudian ada itu bidang saintek atau soshum. Kemudian Bapak Ibu diminta untuk mengunggah berkas ya, yang tadi saya sampaikan ada outline buku, jadi kerangka bukunya nanti. Kemudian juga 2 bab awal atau draft lengkap buku Bapak Ibu sekalian.
begitu. Ada lagi Mas? Untuk pendaftarannya dimulai tanggal berapa? Oke, jadi pendaftaran ini kita akan mulai pada tanggal 12 hingga 27 Januari 2026. Nah, itu Bapak Ibu sudah melengkapi berkas yang tadi saya sampaikan ya. Jadi jangan hanya judul atau jangan hanya nama penulis saja gitu ya. Itu harus lengkap Bapak Ibu karena kami mau melihat bagaimana Bapak Ibu mengembangkan gagasan di awal. Itu ya tanggal 12 hingga 27 Januari, kemudian workshopnya nanti tanggal 3 Februari seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada pengumpulan draft lengkap setelah workshop itu tanggal 30 April. Ya. Lalu ada pendampingan di tanggal 5 4 dan 5 Mei 2026. Lalu ada penyerahan revisi dari Bapak Ibu itu di tanggal 18 Mei. Lanjut ke penyuntingan buku 19 Mei hingga 2 Juni. Lalu pengurusan ISBN dan pada bulan Juli kami proyeksikan akan siap untuk digunakan pada semester ganjil. Itu setelah penyuntingan buku. Apakah nanti bukunya itu kalau setelah disunting ada kekurangan apa atau kekurangan apa itu akan dikembalikan lagi atau gimana itu? Oh iya betul, di tahap penyuntingan itu jadi Bapak Ibu nanti draft buku lengkap itu disunting ya Bapak Ibu. Draft buku lengkap, bukan revisi, revisi itu nanti disunting diberi masukan oleh penyunting, kemudian dikembalikan ke Bapak Ibu. Kami beri waktu hanya 2 minggu ya. Kemudian mau dikirimkan kembali. Jika Bapak Ibu tidak mengirimkan kembali, maka draft revisi terakhir yang akan kami terbitkan dan tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, karena kita sangat padat. Kegiatan ini sangat padat, jadi mohon dimaklumi bahwa tidak ada kesempatan untuk memperbaiki jika Bapak Ibu sudah lewat tenggat. Begitu Mas Ega. Nah, saya perlu ulang pada tahun ini seperti tahun sebelumnya, seluruh prosesnya didanai oleh Dipa Polinema ya Bapak Ibu ya. Jadi keuntungan mengikuti program ini, Bapak Ibu bisa mendapatkan buku ber-ISBN dengan seluruh biaya ditanggung oleh Polinema kecuali materai ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti Bapak Ibu menyiapkan materai. Selanjutnya setiap penulis di tim penulis itu bisa mendapatkan 1 eksemplar. Jadi kalau ada 4 orang nih di tim penulis itu berarti dapat 4 eksemplar begitu ya. Lalu untuk honorarium nih Bapak Ibu ya, seperti tahun sebelumnya juga honorarium akan dibayarkan melalui remunerasi ya. Nah untuk ini biasanya saya mendapat banyak pertanyaan, berapa sih Mbak gitu ya. Kalau ini bukan ranah kami Bapak Ibu, jadi saya jelaskan ya. Ini bukan ranah kami, jadi mohon dicek di Perdir nomor 7 itu yang ada di portal Polinema itu poinnya, kemudian sesuai dengan jabatan fungsional Bapak Ibu, jadi bisa dihitung sendiri dan mohon maaf kami tidak bisa menjawab jika ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan honorariumnya berapa dan sebagainya. Begini Bu, itu kan beberapa waktu yang lalu ada dosen yang bertanya kepada saya lewat WA official, WA Polinema Press mengenai royalti bagaimana Bu mekanismenya? Oh iya, royalti. Jadi memang Polinema Press itu punya hak untuk menjualkan buku Bapak Ibu sekalian. Nah, buku itu jika dijual kepada Sivitas Akademika Polinema, maka Bapak Ibu tidak mendapatkan royalti. Namun jika itu dibeli oleh pihak luar, ya bukan mahasiswa, bukan dosen di Polinema, maka Bapak Ibu berhak atas royalti begitu.
lanjut. Untuk pembagian royaltinya nanti itu dibagi per semester kah atau per tahun? Oke, baiklah. Baik, terkait royalti ini memang mekanismenya sedang disusun dan peraturan dari Wadir 4 ini kita masih tunggu bersama. Ini nanti mungkin kita akan informasikan lebih lanjut ya, atau bisa kita kita tuliskan di bagian surat perjanjian ya di akhir ya. Di akhir nanti Bapak Ibu ketika Bapak Ibu mendapat eksemplar bukunya itu tadi untuk masing-masing penulis, Bapak Ibu akan menandatangani, salah satu dari tim penulis akan menandatangani surat pernyataan atau perjanjian ya Mas ya? Pernyataan ya, pernyataan terkait dengan buku, royalti dan sebagainya. Nanti akan ada di sana ya Bapak Ibu ya. Baik, ada juga beberapa dosen itu yang bertanya Bu, mengenai apakah penulis itu mendapatkan e-booknya atau filenya gitu. Gimana? Iya, penulis itu nanti akan mendapatkan versi PDF mungkin ya. PDF-nya. Iya, mungkin kalau konsep e-book itu agak beda-beda. Saya mungkin lebih tegaskan, Bapak Ibu bisa memperoleh versi PDF lengkap Bapak Ibu ya. Sementara ini mekanismenya masih by request, jadi permintaan langsung kepada staf kami, nanti staf admin kami akan mengirimkan gitu. Baik, Bapak Ibu dosen, ini kan kita sudah membahas tentang program penerbitan buku ajar berbahasa Indonesia yang tahap 1. Bolehkah Bu kita spill untuk yang tahap 2? Oh ya, spill lebih ya. Oke, baik, untuk yang tahap 2 Bapak Ibu nanti akan kami sosialisasikan pada bulan Mei kira-kira, dan akan mulai dibuka pendaftarannya bulan Juni ya, sekitar bulan Juni. Karena bulan Juni pendaftarannya ya sambil Bapak Ibu menyelesaikan nilai UAS dan tagihan-tagihan pekerjaan yang lain. Nah Bapak Ibu mungkin bisa mulai nyusun kerangkanya gitu ya, dan nanti workshopnya bulan Juli kira-kira. Kita akan informasikan lebih lanjut untuk yang tahap 2. Saya ada satu pantun Bu Rizky. Wah, apa tuh? Saya siap-siap cakep ya ini bagian. Pergi ke kampus naik sepeda, Cakep. sampai ke kelas lupa parkir di mana. Cakep. Ilmu Bapak Ibu luar biasa. Sayang cuma di slide, bukunya mana? Bagus ya Pak Tony, luar biasa. Oke, baik Bapak Ibu, kami tunggu partisipasi Bapak Ibu di program penerbitan buku ajar ber-ISBN tahun ini.